Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifo Maulidinata, NIM L1A1 18023. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem silvikultur TPTI dengan mata kuliah silvikultur hutan alam. TPTI merupakan singkatan dari Tebang Pilih Tanam Indonesia. TPTI adalah suatu sistem silvikultur meliputi cara penebangan dan permudahan hutan. Direktorat Jenderal Kehutanan tahun 1976 menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan adalah tebang pilih Indonesia atau TPI, tebang habis dengan permudahan alam atau THPA, dan tebang habis dengan permudahan buatan atau THPB. Sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan alam produksi, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 485 KPTS per 2 tahun 1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi Indonesia. SK ini kemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 568 KPTS per 4 PPH tahun 1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI, dan disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151 KPTS per 4 BPHH tahun 1993 tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI pada hutan alam daratan. TPTI mengalami penyempurnaan yaitu dengan diterbitkannya Pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151 per KPTS per BPH tahun 1993 tanggal 13 Oktober tahun 1993. Dan kemudian SK Dirjen ini diganti dengan SK Dirjen Binaan Produksi Kehutanan Nomor P.9 per 6 per BPH tahun 2009 tanggal 21 Agustus tahun 2009. Dasar-dasar konsep TPTI meliputi cara penebangan dengan limit diameter dan permudahan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada bekas areal tebangan berikutnya, agar terbentuknya tegakan campuran yang diharapkan dapat menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Tebang pilih tanam Indonesia mempunyai keuntungan dan kerugian apabila diterapkan di suatu daerah. Berikut keuntungan dalam penerapan sistem TPTI. Yang pertama, perlindungan terhadap tempat tumbuh dan permudahan. Yang kedua, terjadi penutupan tajuk vertikal. Yang ketiga, perlindungan terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, perlindungan terhadap bahaya kebakaran. Yang kelima, secara estetika lebih bagus. Yang keenam, permudahan alam jenis toleran dipermudah. Yang ketujuh, dapat disesuaikan dengan harga pasaran jenis kayu tertentu. Yang kedelapan, tegakan tak seumur atau campuran lebih baik untuk habitat satwa berbagai jenis. Yang kesembilan, menjamin kelestarian produksi pada kawasan yang kecil. Berikutnya terdapat kerugian dalam penerapan sistem tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Yang pertama, produksi kecil tetapi areal penebangannya luas sehingga meningkatkan biaya pengangkutan. Yang kedua, kerusakan akibat pembalakan terhadap tegakan tinggi. Yang ketiga, memusnahkan sumber plasma nitfah atau genetik yang baik. Yang keempat, bentuk pohon kurang baik karena ruang tumbuh luas pada umur tua. Yang kelima, permudahan jenis toleran lebih banyak daripada jenis intoleran. Yang keenam, memerlukan kecapan profesional yang tinggi dari pelaksanaan atau dari rimbawan. Yang ketujuh, tertutup terhadap pengembalaan ternak. Yang kedelapan, kurang menyerap tenaga kerja dalam operasinya. Yang kesembilan, permudahan alam lebih sulit diatur, misalnya luas celah atau gap.
Demikian pula tindakan pemeliharaan atau pembebasan. Selanjutnya yaitu tahapan dan tata waktu TPTI. Yang pertama ada penataan areal kerja atau PAK, merupakan kegiatan untuk mengatur dan membuat batas blok kerja tahunan serta peta kerja bagi kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan unit pengelolaan hutan. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan merupakan kegiatan dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia yang meliputi pengukuran, pencatatan, dan penandaan pohon dalam blok kerja tahunan dengan tujuan supaya jelas jumlah, diameter, dan tinggi pohon tebang, pohon yang dilindungi, data bentang alam, serta kawasan yang dilindungi dapat diketahui. Dan yang ketiga, pembukaan wilayah hutan atau PWH. Pembukaan wilayah hutan merupakan kegiatan penyediaan sarana prasarana seperti jalan, wilayah produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan inspeksi, transportasi, dan komunikasi antara pusat kegiatan. Hasil kegiatan PWH berupa jaringan jalan utama, cabang dan syarat, tempat pengumpulan sementara atau TPN, tempat penimbunan kayu atau TPK, dan juga camp serta yang lainnya. Yang keempat ada tahap penebangan. Penebangan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengambil kayu dari pohon-pohon tegakan yang memiliki diameter berukuran sama ataupun lebih besar dari batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kegiatan penebangan perlu diperhatikan arah rebah, pembagian batang, penyeradan, pengupasan, dan pengangkutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pemanfaatan kayu dari blok tebang secara optimal dan memberikan keuntungan baik dalam jumlah maupun dalam mutu. Yang kelima ada perapihan. Perapihan ini merupakan kegiatan memperbaiki batas blok dan peta kerja yang dilakukan pada areal bekas tebangan agar yang masih ada pada blok tersebut lebih mudah dilakukan inventarisasi, perbaikan, penentuan tegakan binaan, serta meningkatkan produktivitas tegakan. Perapihan dilakukan dengan melakukan penebangan pada semak belukar dengan maksud jenis tumbuhan yang tidak berharga dan mengganggu pertumbuhan tegakan dapat dipisahkan dari tegakan. Yang keenam ada inventarisasi tegakan tinggal atau ITT. ITT ini merupakan suatu kegiatan pencatatan dengan mengukur pohon serta permudaan pada kawasan yang masih memiliki tegakan tinggal dengan tujuan untuk mengetahui penyebaran, permudaan, jumlah dan tingkat kerusakan yang terjadi pada pohon inti, komposisi jenis, serta kerapatan tegakan tinggal. Dan yang keenam adalah pembebasan pertama, yaitu merupakan kegiatan pemeliharaan tegakan tinggal yang dilakukan setelah penebangan berupa pembebasan tajuk pohon dan permudaan setiap hektar dari saingan vegetasi lain. Tujuan dalam pembebasan dilakukan supaya adanya ruang tumbuh yang optimal bagi binaan. Yang kedelapan, pengadaan bibit. Pembibitan merupakan kegiatan pengumpulan biji atau bibit yang berasal dari hutan, kebun bibit, dan kebun pangkas, di mana bibit tersebut dipelihara pada lokasi tertentu yang tertata dengan baik. Di dalam pembibitan terdapat dua istilah yang perlu diketahui, yaitu bibit dan benih. Bibit diartikan sebagai anakan yang akan dibudidayakan, sedangkan benih merupakan biji yang telah diseleksi dan diperlakukan secara baik untuk dibudidayakan. Tujuan dilakukannya pembibitan ialah untuk menghasilkan bibit yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup memadai. Yang kesembilan yaitu pengayaan dan rehabilitasi. Istilah pengayaan juga sering disebut dengan penanaman. Pengayaan diartikan sebagai penanaman pada areal bekas tebangan yang kurang
yang kurang cukup mengandung permukaan jenis tegakan dengan tujuan komposisi, jenis, penyebaran pohon, dan nilai tegakan dapat diperbaiki. Yang ke-10 adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini merupakan kegiatan perawatan tanaman, baik tanaman hasil pengayaan maupun rehabilitasi, dengan cara melakukan pembersihan jalur penanaman, pembunuh gulma dan penyaing, memperbaiki sifat fisik tanah, serta melakukan penyulaman. Yang ke-11 yaitu pembebasan kedua dan pembebasan ketiga. Pembebasan kedua dan ketiga merupakan kegiatan pengulangan seperti kegiatan pembebasan pertama. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan maksud pohon binaan dapat menerima sinar matahari atau cahaya secara langsung dan memiliki ruang tumbuh tajuk yang sangat baik. Dan yang terakhir yang ke-12 adalah penjarangan. Penjarangan dalam tahapan sistem silvikultur TPTI merupakan penyingkiran terhadap saingan tegakan yang sedang dalam binaan dan telah menjadi tiang serta pohon. Kegiatan penjarangan bertujuan supaya riap pertumbuhan pohon binaan dapat dipertahankan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.